Assalamualaikum teman-teman. Dengan mata kuliah Mikrobiologi Dasar dengan dosen pengabu Ibu Emma Susanti, kami dari kelompok 2 yaitu Azaria Fadila, Bezola Ritya Putri, Delvi Regika, dan Destia Ramadhani. Kami akan menjelaskan mengenai flagellata dan cara identifikasinya. Apa itu flagellata? Flagellata atau Mastigopora adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Istilah flagellata dalam bahasa Latin ialah berasal dari kata flagel, yaitu cambuk. Sedangkan Mastigopora dalam bahasa Yunani terdiri kata mastik yang berarti cambuk dan poros yang berarti gerakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri flagellata. Yang pertama, bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum, memiliki pelikel, bersifat mikroskopis. Yang keempat, uniselular. Yang kelima, memiliki mitokondria atau tidak. Yang keenam, hidup secara parasit. Yang ketujuh, tidak dapat membentuk sista. Yang kedelapan, hidup di air tawar dan air laut. Yang kesembilan, reproduksi aseksual dengan pembelahan biner. Yang terakhir, bentuk tubuh yang tetap tanpa rangka luar. Habitat flagellata. Air merupakan faktor penting untuk keberadaan flagellata. Selain ketersediaan makanan, pH, dan suhu, flagellata bisa dijumpai di lingkungan air tawar, danau, sungai, kolam, atau genangan air. Selanjutnya ada morfologi flagellata. Bentuk tubuh flagellata sangat beragam. Ada yang berbentuk lonjong, menyerupai bola, memanjang, dan polimorfik. Hidupnya soliter atau berkoloni, bergerak menggunakan flagel. Struktur tubuh flagellata ada yang diselubungi oleh membran selulosa dan ada yang terlindungi oleh selaput pelikel. Hampir semua golongan flagellata mempunyai stadium trofozoid dan stadium kista. Juga terdapat membran bergelombang yang mempunyai dasar kosta. Kadang-kadang ada struktur yang tampak sebagai garis dari anterior ke posterior yang disebut asostil. Cara berkembang biak dari protozoa ini secara aseksual dengan belah pasang longitudinal. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut ke reproduksi flagellata. Jadi, untuk reproduksi flagellata itu sendiri ada dua cara, yaitu dengan cara seksual dan cara aseksual. Namun sayangnya untuk cara seksualnya itu belum diketahui, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara aseksualnya itu. Nah, caranya itu dengan pembelahan biner dengan arah membujur. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme infeksi. Flagellata merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella. Secara umum, kelompok flagellata yang patogen pada manusia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat terjadinya infeksi. Yang pertama, Flagellata tractus digestivus. Yang kedua, Flagellata tractus urogenital. Yang ketiga, Flagellata darah dan jaringan. Infeksi gerai dalam liang dimulai dari penelan parasit dalam bentuk kista. Ini kista yang tebal akan pecah terkena asam lambung dan keluarlah bentuk tropozoid. Bentuk tropoid segera membelah dua dan bergelombang dengan parasit lain di daerah usus halus, yang kemudian mulai menimbulkan gejala gangguan saluran cerna. Bentuk tropozoid ini mirip buah peri yang dibelah dan punya sepasang cambuk. Bentuk tropozoid ini kontak dengan cairan empedu, mengubah campuran makanan dan enzim pencernaan, kemudian mulai menembus lapisan saput dan usus sambil terus membelah memperbanyak diri sampai bertahun-tahun. Selanjutnya itu adalah Trichomonas vaginale, yaitu infeksi yang terjadi secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsungnya itu dia biasanya melalui hubungan seksual melalui stadium trofozoid ya, dan secara tidak langsungnya itu melalui alat mandi atau toilet duduk. Infeksi Leishmania donovana dimulai dari sunfly menggigit kulit manusia dan menginfeksi Falciproma stigot pada prozoa ke dalam inang. Makropeg akan memfagositosit promastigot. Di dalam makropeg, promastogot akan berkembang menjadi amastigot. Amastigot terus memperbanyak diri dalam sel hingga makropeg pecah dan terjadi penyebaran pada makropeg lain. Sunfly menggigit manusia yang terinfeksi lalu berkembang biak dan bertambah banyak di usus lalat pasir. Mastigot kemudian akan berkembang ke tahap selanjutnya, yaitu tahap promastik di dalam midgu, dari masuk menuju ke lenjer ludah sunfly. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke gejala klinis. Penyakit yang pertama akan kita bahas yaitu adalah Giardia lamblia.
berlangsung selama 2-6 minggu atau bahkan lebih lama. Jadi si penderita ini akan mengalami gejala seperti diare, sering buang angin, mual dan muntah, perutnya kembung dan terasa kram, hilangnya nafsu makan, berat badan menurun, lemas dan sakit kepala. Dan yang kedua itu adalah Trichomonas vaginalis, yaitu terdapat perbedaan pada wanita dan pria ya. Kita bahas tentang pada wanita dulu, di mana trichominalisisnya ini menyebabkan vaginitis dengan fluor. Yang selanjutnya yaitu ada penyebaran flagellata. Yang pertama ada Giardia lamblia. Penyebarannya kosmopolit, terutama daerah iklim panas. Di Indonesia kasusnya cukup banyak, akan tetapi tidak terekspos ke permukaan. Habitatnya di rongga usus kecil dan saluran empedu. Selanjutnya, Giardia lamblia. Parasit ini dapat menginfeksi manusia melalui banyak cara penyebaran. Yang paling sering yaitu melalui air minum yang terkontaminasi oleh parasit Giardia intestinalis. Selain itu, dapat bersumber dari kontak dengan feses binatang yang terkontaminasi atau saat menggantikan popok bayi yang terkontaminasi parasit tersebut. Selanjutnya, Trichomonas vaginalis. Penyebaran kosmopolit. Habitatnya di mukosa vagina wanita. Selanjutnya, Trichomonas vaginalis. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung kulit ke kulit dengan individu yang terinfeksi. Yang selanjutnya ada Leishmania donovano. Penyakit ini ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Di Indonesia belum ditemukan. Habitat ini berada pada pinggiran hutan dan banyak terdapat pada orang dewasa laki-laki yang bekerja di hutan. Sedangkan di Brazil, hospesnya adalah binatang liar. Selanjutnya yaitu Leishmania donovano. Penyebarannya penyakit bisa berasal dari hewan, kemudian menginfeksi agas, baru menyerang manusia. Hewan seperti anjing dapat menjadi perantaranya. Selanjutnya pengobatannya. Yang pertama ada Giardia lamblia. Pertama, metronidazole, dosis dewasanya 250 mg 3 kali sehari selama 5 hari. Yang kedua, tinidazole, dosis dewasanya 2 gram sekali. Nitazosanin, dosis dewasanya 500 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Dan pediatric dosisnya dapat teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya ada Trichomonas vaginalis. Pengobatan harus diberikan pada pasangan suami istri, yaitu metronidazole. Selanjutnya ada Leishmania donovano. Terapi intravena dalam etiostimbamin harus dilakukan dengan segera setelah diagnosis dibuat. Natrium antimonium tartrate dan stribofen dapat digunakan dalam pengobatan secara berturut-turut. Selanjutnya, pencegahannya. Yang pertama ada Giardia lamblia. Cara pencegahannya mengonsumsi air minum yang bersih. Giardia lamblia resisten terhadap klorin, melindungi tempat persediaan air dari hospen reservoir, selanjutnya menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan makanan. Selanjutnya Trichomonas vaginalis, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan intim, dan tidak meminjamkan alat-alat pribadi seperti handuk. Yang terakhir ada Leishmania donovano. Pertama, caranya membasmi koloni garbil, kedua menghilangkan sumber makanan garbil, dan ketiga mencegah pertumbuhannya kembali. Demikian dari kelompok 2, lebih atau kurang mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.